Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Fathul Mu'in, masih di dalam pembahasan perkara najis. Qala al-musannifu rahimallahu taala nafa'nallahu bihi wa bi'ulumihi fi darini amin. Wa kaimaitatin, dan seperti bangkai. Ini atop ke raus. Jadi bangkai itu maksudnya najis. Wa kaimaitatin, wa kamaitatin, dan seperti bangkai. Walau nahwa dubabin, walaupun adanya bangkai itu seperti lalat. Jadi walaupun lalat dia mati, ya dia najis. Nah, mimma dari perkara la nafsa, yang tidak ada darah itu maujud lahu baginya ma sailatun, yang mengalir, hilafan, hal dalam keadaan berbeda, lil qafal, bagi pendapat Imam Qafal. Waman, dan orang, tabi'ahu, yang ikut siapa man hu pada Qafal, fi kaulihi, di dalam perkataannya Qafal, di dalam perkataannya mala nafsa lahu sailatun, maksudnya li adamidam, karena tidak ada darah yang mengalir, al muta'affini, yang bau busuk, kamalikin, seperti pendapat Imam Malik, wa Abi Hanifah, dan Imam Abu Hanifah. Jadi maksudnya mayit bangkai ini adalah sesuatu yang najis, walaupun bangkai semisalnya lalat yang memang tidak ada darah yang mengalir. Jadi lalat kan ya tidak ada darah yang mengalir pada diri lalat, walaupun lalat tetap aja bangkai. Nah, mimma la nafsa lahu sailatun, maksudnya adalah dari sesuatu yang tidak darah yang mengalir. Nah, khilafan, hal dalam keadaan berbeda, lil qafal, bagi Imam Qafal. Jadi Imam Qafal itu mengatakan semacam bangkai yang dirinya tidak ada darah yang mengalir itu tidak najis. Ini bagi Imam Al-Qafal. Waman tabi'ahu, maksudnya adalah dan orang-orang yang mengikuti Imam Qafal di dalam perkataannya, artinya perkataan sucinya sesuatu yang tidak ada darah yang mengalir, karena apa? Tidak ada yang darah yang berbau busuk. Seperti pendapatnya Imam Malik dan Abu Hanifah. Jadi ulama-ulama mazhab Syafi'i juga mengikuti pendapat Imam Malik dan Abu Hanifah. Namun di dalam mazhab Syafi'i sendiri, Imam Syafi'i sendiri berpendapat bahwa bangkai semua itu adalah najis kecuali manusia, belalang, satu lagi, dan manusia, belalang, dan yang terakhir adalah ikan. Nah, ini dia. Nah, kemudian fal maitatu, maka adapun bangkai, najisatun, ialah najis. Wa in lam yasil, sekalipun tidak, maksudnya tidak ada yang mengalir. Sekalipun tidak mengalir, maksudnya damuha, apa? Darahnya bangkai tersebut. Jadi bangkai hukumnya najis walaupun darahnya binatang tersebut tidak mengalir. Seperti itu. Jadi hanya 3 yang bangkainya tidak najis: ikan, belalang, dan manusia. Wakada, dan seperti maitah, dan seperti bangkai, sya'ruha, adapun rambutnya bangkai, wa azmuha, dan tulangnya bangkai, wa qarnuha, dan tanduknya bangkai, hilafan, hal dalam keadaan berbeda, li Abi Hanifata, menurut pendapat Imam Abu Hanifah, idza lam yakun, ketika tidak ada alaiha, atasnya mayit, damun, apa? Dasamun, apa? Lemak. Jadi semua bangkai adalah najis, walaupun darahnya tidak mengalir. Begitu juga rambutnya, tulangnya, tanduknya. Begitu. Nah, lain halnya sama pendapat Imam Abu Hanifah. Apabila tidak ada di sana bangkai adalah lemak. Jadi Imam Abu Hanifah berpendapat adalah suci bangkai yang tidak ada mengalir darah di dalamnya. Begitu juga rambutnya,
tulangnya dan tanduknya, semua itu suci. Nah, ketika memang tidak ada bangkai tersebut tidak memiliki lemak. Wafta dan berfatwa Al-Hafidh siapa? Al-Hafidh. Siapa Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang menulis kitab Bulughul Maram, Fathul Bari dan lainnya, itu berfatwa bisi hati sholati dengan dia berpendapat dengan sahnya sholat idha hamala apabila membawa al-musalli siapa orang yang sholat maitata dubabin akan bangkainya lalat. Inkana jika ada siapa orang yang sholat fi mahalin itu di suatu tempat yasyuku yang sulit al-ihtirazu apa menjaga anhu dari lalat. Jadi Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani itu berpendapat bahwa apabila seseorang yang sholat membawa, artinya membawa misalkan di kantongnya ada bangkai lalat, ya jadi bukan membawa dipegang, artinya ada lalat di dalam tubuhnya dan dia tidak tahu. Apabila orang yang sholat ini membawa bangkai lalat ya, nah ini yang ia berpendapat sah sholatnya jika syaratnya di tempat itu sulit untuk menjaga dari lalat tersebut. Artinya lalatnya udah terlalu banyak sehingga orang tersebut sulit untuk menghindarinya. Seperti itu. Kemudian Goyri basyarin. Nah goyri basyarin artinya selain manusia, wasa makin dan ikan, wajarodin dan belalang. Nah 3 ini bangkainya suci, tidak menjadi najis. Lihil tanawuli. Artinya lihil tanawulil akhiraini. Karena halalnya mengkonsumsi perkara 2 yang akhir. Artinya ikan dan belalang itu ya halal kita konsumsi. Walaupun bangkai kita makan tidak apa-apa, dimasak dulu. Kemudian wa ammal adamiyu maka adapun manusia dikaulihi ta'ala karena firman Allah Subhanahu wa taala, walaqad dan sungguh karomna telah memuliakan siapa kami Bani Adama akan Bani Adam, manusia maksudnya. Jadi alasan sucinya bangkai manusia karena memang firman Allah Subhanahu wa taala artinya walaqad karomna Bani Adam dan sungguh telah aku muliakan manusia. Kemudian wafadilatut takrimi dan adapun ketegasan atau ketentuan atau keputusan kemuliaan manusia Allah yahkuma ialah tidak dihukumi binajasatihim dengan najisnya manusia bil mauti dengan kematiannya. Kalau binatang ya kalau udah mati ya dia bangkai, kecuali tadi ikan dan belalang. Nah, ketentuan mulianya manusia adalah tidak dihukumi najisnya mereka manusia dengan kematiannya. Nah, wa ghairu saidin dan selain binatang buruan. Nah, selain bangkai hewan buruan maksudnya in lam tudrak jika tidak dapat dikuasai zakatuhu apa menyembelihannya said atau binatang buruan. Jadi suci bangkai hewan buruan yang tidak dapat disembelih dengan normal. Artinya ada seseorang di masa Idul Adha misalkan ketika menyembelih sapinya ngamuk. Nah, sapinya ngamuk sehingga tidak dapat disembelih secara normal. Nah, boleh misalkan dipanah, diapalah yang selain disembelih secara syariat yang kita tahu. Nah, maka ini jadi halal. Nah, jadi halal. Atau seseorang menembak binatang yang memang tidak jinak ya, menembak. Maka juga halal binatangnya, sembelihannya halal. Nah, jadi maksudnya hewannya halal, bangkainya halal. Kemudian wajanini muzakatin, wajanini muzakatin dan janin hewan yang disembelih. Nah, mata apabila mati apa janin bizakatiha dengan sembelihannya induknya. Artinya begini, kalau ada kambing domba yang jenisnya betina, ketika disembelih ada anak di dalam perutnya dan telah mati, maka
kehalalannya ikut pada penyembelihan ibunya. Nah, kalau ibunya, induknya itu disembelih dengan syariat, secara syari, walaupun anaknya telah mati, maka bangkainya adalah halal. Nah, jadi kalau induknya tidak disembelih, mungkin disembelihnya tidak secara syariat, maka anaknya pun ikut jadi bangkai. Jadi tidak halal. Wayahillu dan halal. Aklu du dimakulin. Apa makan cacing, makan ulat ya, makan ulat makulin yang ada di makanan, yang ada di buah ya. Halal memakan ulat yang ada di buah. Sesuatu yang dimakan ma'ahu bersamanya buah tersebut, ma'ahu bersamanya hal yang dimakan tersebut, wala yajibu dan tidak wajib gostu nahwil fami, apa membasuh semisalnya mulut, minhu darinya dud atau darinya ulat yang dimakan. Nah, jadi halal orang itu memakan buah yang memang di dalamnya ada ulat. Kadang di dalam buah itu kan ada ulat. Nah, orang nggak sengaja ataupun sengaja dia makan, ini tidak menjadi najis, tidak menjadi haram. Karena apa? Ulatnya ada di buah, seperti itu. Dan ketentuannya tidak wajib membasuh mulut dari habis memakan buah atau ulat yang di dalam buah tersebut. Nah, seperti itu. Wanakola dan menukil atau meriwayatkan Imam Al-Qomuli fil Jawahiri di dalam kitab Jawahir anil ashabi dari para sahabat-sahabat Imam Syafi'i, artinya sahabat di sini murid. La yajuzu, tidak boleh, aklu samakin, apa memakan ikan muliha yang diasinkan, walam yunza dan tidak dihilangkan atau tidak dicabut apa sesuatu perkara fi jaufihi yang ada di perutnya samak, di perutnya ikan, ai minal mustakdzirati, maksudnya adalah dari kotoran-kotoran. Nah, jadi di sini keterangannya tidak boleh seseorang itu makan ikan yang udah dibumbuin ya, diasinin. Nah, namun tidak dicabut atau tidak dibuang kotoran ikan tersebut. Nah, tidak boleh, artinya haram. Nah, di sini wazahiruhu. Ada ketentuan lain ternyata wazahiruhu dan yang paling tampak. Artinya adapun tampaknya zahirnya mana qala fil jawahir. Nah, adapun zahirnya apa-apa yang dinukil di dalam kitab Jawahir, wala farqa, tidak ada perbedaan itu maujud baina kabirihi, di antara besarnya ikan, wasogirihi dan kecilnya ikan. Jadi secara lahir memang tidak ada perbedaan antara ikan kecil dan ikan besar. Nah, sama saja. Maksudnya kalau mau makan ikan, perutnya harus dibuang dulu dalam-dalamannya. Nah, maka secara lahir adalah secara johir memang tidak ada perbedaan. Kalau bisa dibuang dulu. Nah, hanya saja lakin tetapi zakaro menyebutkan asy-syaihoni, siapa dua syaihon, artinya Imam Nawawi dan Imam Rafi'. Nah, jawaza aklis sogiri, akan kebolehan memakan yang kecil, ikan kecil ya, ma'ama, bersama dengan sesuatu fi jaufihi, yang ada di dalam perutnya, li'usri tangkiyatima, karena sulitnya membersihkannya sesuatu fihi yang ada di dalam jauh, yang ada di dalam perutnya ikan. Nah, ini pengecualian. Menurut Imam Nawawi dan Imam Rafi, ketentuannya adalah boleh memakan ikan yang kecil beserta dalam perutnya. Nah, artinya di dalam perutnya artinya ada kotoran yang mungkin ikan yang kecil. Jadi Imam Nawawi, dua saihon ini, dan Imam Rafi menjelaskan, menuturkan bahwa bolehnya memakan ikan yang kecil bersamaan yang ada di dalam perutnya. Karena apa? Karena memang liusli tangkiyatima, karena sulitnya membersihkan sesuatu yang memang ada di dalam perutnya. Nah, ini pengecualian. Ada ikan kecil, ikan teri, ikan apalah yang kecil-kecil itu tidak masalah. Tapi kalau ikan besar, maka harus dibuang dulu dalam perutnya itu. Nanti bisa jadi kita makan najis. Syukran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.